tidak ada syahid kecuali yang punya unsur hubungan dengan pembelaan terhadap agama. Tidak disebut syahid perang saudara. Bahkan dalam hadis Nabi tidak disebut syahid orang yang mati karena perang kesukuan, artinya karena membela suku. Mati tidak bisa disebut syahid. Bahkan membela tanah air di saat tidak ada hubungan dengan agama, maka matinya pun tidak disebut syahid. Wa yaqul, lalu Allah mengatakan kepada para malaikatnya, yazar syahwatahu, lihat hambaku itu, dia tinggalkan syahwatnya. Wa yazkuruni, lalu dia mengingat aku. Dia tinggalkan kesenangannya, lalu dia bangun untuk mengingatku. Walau syaa raqada, seandainya dia mau melanjutkan tidurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh, ya Allah muliakan insyaAllah. Kita masih berada di dalam bab anjuran untuk bangun di malam hari dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, atau lebih sering dengan sebutan qiyamul lail. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa di antara kemuliaan orang-orang yang bangun di tengah malam, dia telah membuktikan bahwa dia termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW melakukan ibadah di tengah malam sebagai bukti syukurnya, sehingga kakinya bengkak. Dan walaupun beliau dijamin menjadi penduduk surga, bahkan manusia pertama yang membuka pintu surga, tapi beliau tidak meninggalkan salat malam. Ketika ditanya, beliau menjawab, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi orang yang salat malam itu adalah hamba yang mensyukuri nikmat Allah, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Orang-orang yang bersyukur selalu mendapatkan jaminan surga dari Allah SWT. Kemudian juga kita sudah bahas bahwa orang-orang yang melakukan salat malam itu adalah salah satu kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Suami yang bangun membangunkan istri, istri yang bangun membangunkan suami. Ketika kedua-duanya menyembah Allah di tengah malam, rahimallah, kata Allah. Kata Nabi, Allah sayang kepada keduanya. Kalau sudah Allah sayang, maka dijamin keluarga itu di bawah naungan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kunci hidup rumah tangga itu baik, langgeng, harmonis, romantis, bahkan sampai ke akhir zaman, itu adalah salat malam. Maka bagi mungkin anak kita yang punya kekacauan di dalam rumah tangganya, ribut antara suami istri, nasihatilah keduanya
salatlah malam, insya-Allah akan berubah keadaannya. Begitu di antara kelebihan orang yang melakukan salat malam. Baik, kita sambung. Ini karena terlalu banyaknya kemuliaan orang yang salat malam, sehingga hadis-hadis tentang kelebihannya banyak sekali, Bapak Ibu ke Allah. Ini sudah pertemuan keempat hari ini yang kita bicara tentang masalah anjuran untuk melakukan salat malam. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis dari Abi Darda radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, salasatun yuhibbuhumullah, ada 3 golongan orang, mereka sangat-sangat dicintai Allah. Wa yadhaku ilaihim, Allah ketika memandang mereka dalam keadaan tersenyum atau tertawa. Jadi Allah kalau melihat 3 orang hamba ini, 3 golongan hamba ini, Allah selalu tertawa, Allah bahagia dengan keberadaan mereka. Wa yastabshiru bihim, dan Allah mengabarkan berita gembira kepada mereka. Jadi ada 3 golongan manusia, kata Nabi, ketika Allah melihatnya, memandangnya, Allah cinta pada mereka, Allah tersenyum bahagia dengan keadaan mereka, dan Allah menjanjikan berita gembira pada mereka. Ini kepada 3 golongan ini. Tentu berita gembira yang dimaksud adalah surga, karena tidak ada keindahan yang bisa melebihi surga kecuali hanya ketika memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua berita gembira ujungnya adalah surga. Siapa mereka, Bapak Ibu yang Allah muliakan? Nabi mengatakan, golongan pertama yang dicintai, yang Allah berbahagia dengan mereka, yaitu allazi idza inkashafat fi'atun qatala wara'aha binafsihi lillahi azza wa jalla, yaitu kepada golongan tentara. Ya, ini disebutkan memang kepada golongan tentara. Ini bapak-bapak, saudara kita yang dari tentara, ini berita gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Golongan pertama yang Allah senang sekali kepada mereka, yaitu fi'atun, golongan tentara, qatala, yang berperang membela nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wara'aha binafsihi lillahi azza wa jalla, ketika keadaan terdesak dalam sebuah peperangan membela kemuliaan Allah. Jadi ini yang dimaksud adalah perjuangan menegakkan agama, karena tidak ada syahid kecuali yang punya unsur hubungan dengan pembelaan terhadap agama. Tidak disebut syahid perang saudara. Bahkan dalam hadis Nabi tidak disebut syahid orang yang mati karena perang kesukuan, artinya karena membela suku, mati tidak bisa disebut syahid. Bahkan membela tanah air di saat tidak ada hubungan dengan agama, maka matinya pun tidak disebut syahid kecuali berhubungan dengan agama. Contoh, kita membela tanah air karena khawatir tanah air kita dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Portugal, yang kalau mereka berhasil menjajah sepenuhnya, maka agama kita tergadaikan. Kalau sempat, contohnya, kalau sempat Aceh ini dikuasai oleh Belanda, maka kita akan bernasib sama dengan orang-orang yang di sebelah timur. Kita akan menjadi Nasrani. Makanya sebelah timur dikuasai oleh Portugis, oleh Belanda. Apa yang terjadi? Mayoritas Nasrani. Makanya di Aceh ini muncul pasukan-pasukan perang pembela agama
para ulama berada di depan di masa-masa perjuangan masa lalu. Maka yang tercantum namanya sebagai pahlawan itu hampir semuanya orang-orang yang faham agama, yang khawatir kalau dikuasai tanah air ini maka hancurlah akidah kita, dan ini bahaya yang paling besar. Tidak ada harapan untuk masuk surga sama sekali, karena orang kafir tidak dihisab oleh Allah. Orang kafir itu tidak dihisab oleh Allah. Yang dihisab itu hanya mukmin atau muslim dan munafik. Kafir tidak dihisab. Tidak ada proses penghisaban. Kenapa? Langsung dalam neraka kalau matinya ke dalam kekafirannya. Jadi Allah tidak bertanya, engkau beramal ini, engkau pernah beramal ini, lalu Allah akan membela dia dengan satu amalannya. Tidak. Karena begitu mati dalam keadaan kafir, maka habitat a'maluhum, terhapuslah semua amalan mereka, terhapus, tidak dianggap sama sekali. Ini berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran yang hari ini terbukti tidak pernah ada yang berhasil menyelewengkan dari pertama turun, dan itu tidak terjadi pada kitab-kitab yang lain. Nasrani bisa diubah dan banyak yang berubah dari kitab Injilnya. Yahudi yang memegang Taurat, Taurat pun berubah. Al-Quran yang Maha Suci mengabarkan kafir neraka khalidina fiha abada, selama-lama. Maka perjuangan membela tanah air itu syahid kalau hubungannya menegakkan agar kita tetap tegak dalam agama Islam. Itu baru syahid. Tapi kalau tidak ada hubungan, maka berhati-hatilah merasa syahid. Karena ada hadis Nabi dicantumkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, tentang berperang tidak ada unsur-unsur yang menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Nabi sebutkan ada sekelompok tentara berperang membela agama Allah, lalu kemudian mereka terdesak. Ketika terdesak, tertinggallah seseorang. Dari di antara tentara itu tertinggallah seseorang di belakang, yang lain mundur karena terdesak. Fa imma an yuqtal, dia pilihannya antara apakah dia akan terbunuh, wa imma an yansarhu Allah azza wa jalla wa yakfihi, atau Allah akan menolongnya dan mencukupkan kekuatannya. Artinya antara dua pilihan, hidup atau mati. Hanya itu. Di perang Uhud, waktu perang Uhud ini pernah terjadi, Allah memberi pelajaran kepada pasukan muslimin. Mereka kalah di bawah pimpinan Nabi. Jadi hampir 70 orang syahid, meninggal dunia. Gunung Uhud menangis dengan basahnya darah-darah para syuhada pada waktu itu, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib. Terdesak. Waktu itu pasukan perang musuh masih dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid belum masuk Islam. Ketika masuk Islam baru dia menjadi panglima perang Islam. Mereka terdesak, satu persatu dibunuh, dikejar. Jadi terlepas dari rombongan. Nabi dikerumuni oleh sahabat yang tersisa agar Nabi tidak sampai terbunuh. Dan ini yang menjadi penyebab mereka kalah adalah tidak taat pada komandan. Waktu itu perang langsung dipimpin oleh Nabi. Nabi telah berpesan 50 pasukan pemanah, jangan tinggalkan area tempat memanah. Jadi ar-rumah, yaitu para pemanah, jangan tinggalkan area tempat memanah apapun yang terjadi. Sampai Nabi mengatakan baru boleh turun, barulah mereka diizinkan untuk turun. Tetapi karena ternyata mereka terbuai dengan ghanimah, jadi pasukan musuh sempat kalah. Begitu kalah, mereka berputar, mereka mundur. Ternyata pasukan memanah melihat beberapa sahabat yang di bawah gunung sudah mulai mengambil harta ghanimah yang ditinggalkan oleh musuh. Tergodalah para pemanah,
Mungkin para pemanah berfikir mereka di bawah sudah mulai mengambil ghanimah, kita tidak mungkin bertahan di sini, turunlah 50 orang ini. Ada riwayat mengatakan tidak semua turun, beberapa orang sahabat bertahan, tapi mayoritas turun. Ketika mereka turun, disadari oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid melihat ternyata pasukan pemanah yang menghalau mereka dari atas, ini strategi Nabi, tidak ada lagi di tempat. Segera Khalid bin Walid menyusun strategi baru dan mereka berputar. Pasukan musuh berputar untuk menyerang dari belakang dan tidak lagi terhalang oleh pasukan pemanah. Apa yang terjadi, Mak? Porak-poranda pasukan Islam. Penyebabnya kenapa? Tidak taat pada komandan. Nabi telah mengatakan jangan turun, ternyata mereka turun. Hancur-hancuran. Begitulah bayangannya, satu persatu terbunuh. Jadi Allah mengatakan ketika terjadi perang ini, ada satu atau dua orang tersisa di belakang sambil mundur. Tidak ada teman-temannya lagi, sudah terdesak mundur. Dia berjuang sendirian. Pilihan dia antara dua, hidup atau mati. Tapi kemudian dia memutuskan untuk melanjutkan pertarungan walaupun sendiri. Dia memutuskan untuk melanjutkan peperangan itu walaupun tertinggal sendiri. Dan akhirnya dia mati, dia syahid. Lalu Allah berkata, fayaqul, Allah berkata, unduru ila abdi hadza. Allah berkata kepada para malaikat, wahai malaikatku, lihatlah hambaku yang tinggal seorang ini. Kaifa sabara li binafsih, bagaimana sabarnya dia tinggal sendirian untuk membela aku, kata Allah. Jadi Allah kagum sekali dengan seseorang yang masih tertinggal sendiri tapi tidak berusaha melarikan diri, bahkan melanjutkan perjuangan, dan dia tahu dia akan terbunuh. Lalu Allah berkata kepada para malaikatnya, lihatlah hambaku itu, sendiri pun dia masih berusaha membela aku. Itu pujian Allah kepada orang yang bertahan sampai nafas yang terakhir demi membela agama Allah. Makanya perjuangan orang dakwah itu pilihannya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu bisa ke arah menggadaikan nyawa. Ketika kita dakwahkan agama, kita ini akan dihina, kita akan dipojokkan, dijatuhkan, dihancurkan karakteristik kita, lalu kemudian dipenjarakan. Ketika terus kita membela, tidak pernah mundur dari urusan itu, Allah kagum kepada orang-orang ini. Allah puji mereka, dan tentu Allah kagum ini diiringi dengan senyuman. Dan ini yang perlu kita pertahankan, semangat untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan semangat hanya untuk membela Maroko saja. Ini kalau Piala Dunia, kita semangat membela tim, mungkin dari kalangan-kalangan yang kita anggap, oh ini negara Islam. Tapi anehnya setelah membela negara Islam tadi malam, subuh tidak solat. Ini sebuah keanehan ini terjadi. Jadi begitu berjuang ingin membela negara yang dia idolakan karena sama akidahnya, tapi kemudian dia tinggalkan Allah di waktu subuh. Ini kebodohan ini terjadi. Nah, ini orang pertama yang sangat dicintai Allah dan dipuji-puji Allah dan dikabarkan surga kepadanya. Orang kedua ini yang berhubungan dengan tema kita, yaitu orang-orang yang bangun di tengah malam. Apa kata Allah? Golongan kedua yang sangat dicintai Allah, wallazi lahu imra'atun hasanah, yaitu seseorang yang mempunyai istri yang sangat cantik, rupawan. Hasanah itu bagus segalanya. Seseorang yang memiliki seorang istri yang cantik, sempurna, wa firashun layyinun hasan, dan juga dia mempunyai ranjang atau kasur yang lembut, yang empuk dan kuat dan bagus. Istri cantik, peralatan kamar bagus, spring bed, Masya Allah empuknya. Tapi apa yang dia lakukan? Fayaqumu minal lail, tetap dia melakukan salat di tengah malam. Ini maksudnya dijelaskan oleh Allah dalam pujiannya.
Wa yaqul, lalu Allah mengatakan kepada para malaikatnya, yazar syahwatahu, lihat hambaku itu, dia tinggalkan syahwatnya. Wa yazkuruni, lalu dia mengingat aku, dia tinggalkan kesenangannya lalu dia bangun untuk mengingatku. Walau syaa raqada, seandainya dia mau melanjutkan tidurnya, dia bisa melakukannya, kata Allah, tapi dia bangun. Makanya kalimat tadi oleh Nabi mengatakan, kita ini yang sudah diberi fasilitas yang luar biasa indah dan bagus oleh Allah, rumah cantik, istri pun cantik, kemudian isi kamar sempurna, spring bed, itu bukan spring bed biasa yang model pakai per, mungkin bisa sampai 7 lapisan, atau bahkan ada yang model pakai air di dalamnya. Kalau tidur bisa tidak terbangun, apalagi di samping ada istri yang cantik. Tapi apa yang terjadi? Tetap kita tinggalkan istri itu, kita tinggalkan kasur itu, kita paksakan tubuh ini menjauh dari istri dan kasur, kita tinggalkan syahwat kita untuk melanjutkan tidur. Di situ ketika bangun malam, kita berdiri di hadapan Allah dengan meninggalkan seluruh kesenangan yang Allah beri. Allah memuji, Allah mencintai, dan Allah mengatakan, lihatlah hambaku dengan berbagai kesenangan yang dia terima, dengan syahwat yang bisa dia lampiaskan, dia bisa lanjutkan tidur sampai pagi. Tapi Masya Allah, dia bangun untuk mengingatku. Yazkuruni, kata Allah. Disinilah puncak sayangnya Allah. Dan tentu yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang bukan tipe orang yang miskin, tapi orang kaya yang bangun malam. Orang miskin bangun malam, pahalanya bisa sama besar dengan orang kaya. Bahkan bisa jadi siapa yang lebih banyak tantangan, maka lebih besar pahalanya. Orang kaya itu susah bangun malam dengan berbagai fasilitas yang dia terima. Orang kaya tidur dengan AC, orang miskin bahkan tidur tanpa AC, tanpa kipas angin. Kalau mereka kepanasan lalu terbangun malam, mereka Allah bangunkan dengan cara seperti itu. Dan wajar mereka terus berharap-harap dari Allah, semoga Allah beri kekayaan, semoga Allah beri begini. Bahkan rata-rata orang miskin mungkin istrinya tidaklah cantik-cantik, karena pilihannya dari dulu pun tidak ada pilihan. Jadi apa adanya. Orang kaya banyak pilihannya. Dia bisa lamar fulan, dia bisa lamar fulan, dia bisa lamar fulan. Tinggal tawarkan saja, saya sanggup membayar 50 manyam atau 100 manyam, potong pajak, diskon segala macam, ya sekitar 75 manyam lah, dia sanggup. Kadang-kadang seorang perempuan itu berfikir panjang. Memang mungkin calon suaminya itu kurang tampan, tapi Masya Allah dia mapan, sehingga wajah termaafkan. Ini kadang-kadang kenapa orang kaya banyak dapat istri yang cantik-cantik, kedudukannya, kekayaannya, banyak pilihan. Tapi kaya saleh dipuji Allah. Nah, ini yang faham kita harus kita rubah. Jangan fikir bahwa kekayaan itu membuat kita harus terhalang dari memuji Allah. Ternyata Allah cinta sama orang kaya yang dipenuhi dengan fasilitas yang mewah, tapi tetap bangun di tengah malam. Islam ini Pak, tidak melarang kaya. Kita bukan sosialis, dan juga kita bukan kapitalis. Sosialis melarang kekayaan, semua kekayaan milik negara. Soviet mengajarkan itu, semua negara-negara komunis mengajarkan itu. Sedikit kaya milik negara, milik negara. Kita juga bukan kapitalis yang suka-suka, yang kaya-kaya terus, yang miskin-miskin terus. Tidak. Tapi kita punya ekonomi syariah, ekonomi Islam, itu tidak melarang kekayaan. Silahkan kaya sebanyak-banyaknya, tapi begitu kaya, jangan lupa kepada orang miskin. Maka kita mencari kekayaan hanya untuk menolong orang miskin, yang tentu yang kita maksud adalah surga.
Itulah ekonomi Islam. Maka jangan sampai merasa bahawa enggak boleh kaya dalam Islam. Tidak. Bahkan dianjurkan kaya. Carilah harta sebanyak-banyaknya. Setelah punya harta, tolonglah agama, bantulah orang miskin, peliharalah anak yatim. Itu semua jalan menuju surga. Tapi carilah kekayaan dengan jalan yang halal. Dan inilah orang yang dipuji Allah yang kedua. Di tengah-tengah kekayaannya, dia bangun di tengah malam. Dan itu sulit sekali untuk melakukan itu. Apalagi kalau kita sedang pelesir atau kita sedang wisata, tidur di hotel mewah yang satu malamnya 1.200.000 per malam. Lengkap isi hotel tersebut, lengkap, keindahan luar biasa. Tapi Masya Allah, di hotel pun masih bangun malam. Di dalam hotel kamar mewah pun masih salat malam. Orang kaya dicintai Allah SWT. Oh, masih ada juga uang lebih, tolonglah yang lain, tolonglah masjid, tolonglah ustaz-ustaz, kan? Begitulah Pak. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang kedua. Dan yang terakhir, orang ketiga yang paling cintai Allah, Allah senang dengannya, yaitu wallazi iza kana fi safarin, orang yang sedang berada di dalam sebuah safar, sebuah perjalanan, wa kana ma'ahu rakbun, dan dia berjalan dengan satu rombongan yang besar, fasaharu, dan ketika datang di malam hari dia bangun, summa haja'u faqama minas sahar, dia bangun di tengah malam, lalu dia lakukan tahajud, dia salat di tengah malam, fi dharra was-sarra. Ternyata dia berhasil bangun qiyamul lail, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kita itu kan kalau dalam safar itu susah, waktu di rumah kita senang. Makanya Nabi mengatakan orang safar itu mereka mendapatkan qita'atun minal azab. Orang safar, orang melakukan perjalanan jauh, perjalanan apa saja, perjalanan menuju perang, perjalanan menuju ke mana, tetap dapat azab, dapat qit'ah, potongan-potongan azab dapat. Susahnya untuk tidur, kalau tertidur di mobil pun tidaklah senyenyak tidur di atas kasur di rumah. Susahnya mendapatkan air, susahnya mau buang hajat, berhenti di WC umum, begitu buka rupanya masih ada sisa-sisa keemasan dari orang sebelumnya. Akhirnya terpaksa tutup lagi. Oh, ada WC yang bagus, tidak ada tempat sangkut celananya. Begitu buka pintu bisa tutup pintu, karena ada WC enggak bisa tutup pintu. Di dalam tidak ada paku satu pun. Buka celana tidak tahu sangkut di mana. Akhirnya celana ditaruh di kepala. Begitu cebok jatuh ke dalam lubang. Itu azab, susahnya dalam perjalanan. Banyak keadaan seperti itu. Kadang-kadang tidak cukup makanan, kadang-kadang tidak cocok makanan di tengah jalan. Makanya orang safar itu lebih mudah ijabah doa daripada orang mukim. Ketika safar, kalau berdoa itu lebih mudah dikabulkan Allah daripada orang yang bermukim. Ternyata orang ini yang Allah senang dengannya, waktu dia tidak safar pun dia tahajud, ketika safar pun dia tahajud. Makanya Nabi menyebutkan, Allah memujinya, Allah mengatakan, hambaku itu dalam senang pun dia mengingatku, dalam susah pun dia mengingatku. Wajar orang-orang seperti ini nanti diberikan kabar gembira oleh Allah berupa surganya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah tiga orang, tiga golongan, terutama tadi yang dimaksud adalah tentang orang-orang yang selalu bangun malam menyembah Allah, baik dalam senang maupun dalam susah, itu tetap di dalam kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang perlu menjadi renungan bagi kita. Kita semoga termasuk dari salah satu daripada tiga golongan tersebut. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga kita termasuk salah satu yang menegakkan ibadah di tengah malam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.